Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah update mingguan atau pembacaan tarot mingguan untuk kalian, semua zodiak. Timestamp akan aku taruh nanti di deskripsi dan juga biasanya aku taruh lagi di kolom komen ya. Dan aku akan pin up di sana. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani minggu ini dengan baik ya. Semuanya aku berdoa dan berharap kalian dapat menjalani juga dengan baik. Kalaupun ada kesulitan, ada masalah, diberikan jalan keluar, diberikan solusi yang terbaik ya. Dan diberikan kekuatan, kesabaran, ketenangan dalam menghadapi apapun itu yang kalian hadapi. Sebelum aku mulai, aku akan selalu ingatkan kepada kalian bahwa readingan ini adalah readingan general, bukan personal reading. Bisa resonate, bisa tidak. Kalau menyangkut orang lain bisa jadi terbolak-balik energinya ya. Jangan dipaksakan, jangan terlalu dibaperin, ambil yang dibutuhkan, tinggalin sisanya. Kalau nggak sesuai dengan readingannya, dengan tarot readernya, silahkan move on. Tapi kalau tidak, tapi juga pengen lihat juga tidak apa-apa ya. Sangat welcome. Kita akan mulai seperti biasa, dimulai dari Aries. Oke, kita ketemu lagi di readingan kalian masing-masing. See you. Oke, Aries, ini adalah pembacaan tarot untuk kalian minggu ini. Fokusnya adalah minggu ini, walaupun ini adalah timeless, tapi aku akan fokus di energi minggu ini untuk kalian. Ya, cerita dan pesan untuk Aries minggu ini. Nine of Cup dalam keadaan terbalik dan Eight of Cup. Knight of Pentacles dan di sini ada Seven of Pentacles. Kita punya Page of Swords dan di atasnya adalah Five of Cup dalam keadaan terbalik. Oke. Aku melihat di sini kalian mungkin mengalami satu situasi yang bergeraknya, yang progresnya, yang peningkatannya, hasil dari prosesnya itu rasanya lambat. Baik ini di dalam masalah pekerjaan, karir kalian, keuangan, dan lain sebagainya, termasuk di dalam hubungan. Dan aku melihat di sini kayak kalian berusaha mungkin ya, berusaha untuk sabar menunggu, sabar menanti, sabar juga menjalani proses ini dan berusaha sebaik-baiknya supaya kalian enggak menyerah dan lain sebagainya. Tetapi aku lihat di sini kalian kalian tambah lama yang aku rasain di dalam kartu ini, kalian tambah lama ngerasain bahwa apa yang terjadi saat ini tidaklah seperti apa yang kalian rencanakan, tidaklah seperti apa yang kalian inginkan. Mungkin belum sampai di situ, ataupun malah jadi belok gitu loh hasilnya, hasil dari proses itu, apapun itu situasinya. Tetapi kalian ngerasa, gue sudah berusaha, mungkin ngerasa stuck, ya, mungkin ngerasa stuck, dan kalian ngelihat kayak ada sesuatu yang membuat kalian tuh pengen meninggalkan situasi ini. Ada sesuatu yang membuat kalian ingin, ya sudahlah, gue cari jalan lain. Ya sudahlah, gue lebih baik meninggalkan saja misalnya hubungan gitu ya, ataupun usaha kalian. Kok kayaknya gue mendingan coba yang lain gitu. Karena yang aku lihat di sini, kalian ngerasa apapun yang kalian udah lakuin dengan waktu dan tenaga yang kalian berikan, itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan planning gitu loh. Dan buat beberapa dari kalian yang aku bilang tadi, malah seperti kayak bergeraknya ke arah yang lain gitu loh.
Sehingga di sini aku ngerasa kayak kalian ngelihat mungkin hopeless gitu ya, ngelihat kayak kok kayaknya ini nggak bakal berjalan seperti apa yang gue pengen, daripada gue apa ya ngasih lagi gitu ya, nanam modal lagi, ngasih tenaga gue, ngasih waktu gue dan lain sebagainya. Ini bisa nggak sih gue perbaikin? Cuman keinginan untuk menyerah itu ada. Keinginan untuk kayaknya sudah terlalu banyak hal-hal yang gue berikan, tapi ini tidak menunjukkan improvement, tidak menunjukkan peningkatan, tidak menunjukkan hasil seperti yang aku inginkan. Sehingga di sini yang aku lihat, kalian ngerasa gue kayaknya udah harus berpikir ada backup plan apa, harus pakai cara apa yang lain. Atau gue harus memperbaiki mungkin mindset gue, mungkin cara pandang gue, mungkin cara pikir gue, mungkin strategi gue. Nah, itu yang aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini bisa jadi kalian melakukan approach yang sama terhadap satu situasi, sehingga situasi ini dengan yang sebelumnya mungkin kalian lakukan, itu hampir-hampir resultnya, hasilnya kurang lebih sama. Berarti apa yang harus kalian yang aku lihat di sini, perbaikan terhadap cara kalian menghandle situasi ini. Atau cara kalian menghandle misalnya hubungan kalian, pekerjaan kalian, bisnis kalian, diri kalian, kehidupan kalian. Bukan meninggalkan tetapi memperbaiki. Lihat apa bolong-bolongnya, apa yang mungkin nggak bisa lagi dipakai, mungkin cara-cara yang sudah harus diperbaharui gitu loh. Itu yang aku lihat di sini untuk kalian Aries, ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kalian tilik lagi, terutama dari masalah persepsi, ya. Mindset itu beberapa kali aku dengar tadi mindset kalian. Mungkin kalian selama ini mikir, itu yang benar, itu yang benar. Nah, coba dilihat. Apa yang benar itu kamu lakukan berhasil? Atau yang benar itu terus kamu lakukan membuat kamu kepentok lagi dengan hal yang sama. Kalau hal itu terjadi, berarti cara itu perlu kamu teliti ulang. Perlu kamu lihat salahnya di mana. Dan apa yang harus kamu lakukan dengan itu, ya? Oke, itu adalah untuk Aries. Kita lanjut ke Taurus. Oke, Taurus, ini adalah pembacaan minggu ini untuk kalian Taurus Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Taurus. Ya, Taurus. The Hangman. Ten of Wands dalam keadaan terbalik. Five of Cups dalam keadaan tegap. Knight of Pentacles dalam keadaan terbalik, The Emperor, dan Two of Swords dalam keadaan terbalik. Emperor-nya juga. Oke. Aku melihat di sini situasi yang sedang kalian alami dan jalani saat ini membuat kalian mungkin banyak beban, ya. Mungkin pada saat-saat ini kalian banyak tanggung jawab, banyak tugas, banyak kerjaan, banyak hal-hal yang kalian sedang harus kerjakan. Ada yang merupakan kewajiban, ada yang merupakan memang tuntutan gitu ya. Tetapi yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kalian mungkin juga kalian tidak hanya menanggung yang menjadi beban kalian, tetapi juga menanggung beban yang seharusnya adalah pekerjaan orang lain. Mungkin di dalam pekerjaan kamu, di dalam perusahaan misalnya ya, di dalam situasi kerja. Kamu udah sibuk, udah banyak tugas dan lain sebagainya. Tiba-tiba teman kamu gitu ya. Bisa nggak lo tolongin ini? Bisa nggak lo tolongin itu? Atau misalnya, kamu udah sibuk dengan kehidupan kamu. Ada orang yang bisa jadi pastinya dekat gitu ya dengan kamu, minta tolong ini, itu. Tetapi kamu mungkin karena tidak mau adanya konflik, nggak mau ribut, nggak mau
ngecewain orang dan nggak mau ribet gitu ya. Ya udahlah. Tapi ya udahlah kalian ini malah membuat beban yang nambah di bahu kalian. Dan aku melihat di sini ada sesuatu mungkin dikarenakan kalian tidak bisa bilang tidak, kalian tidak bisa menolak, kalian tidak bisa banyak nggak enakannya maksudnya ya. Ini yang kalian banyak nyesel gitu loh. Nyesel kenapa ya gue biarin diri gue di posisi itu. Nyesel kenapa gue kok nggak bisa tegas. Nyesel kenapa kok gue selalu iya-iyain orang. Nyesel kenapa apa ya? Ya kenapa situasi ini harus terjadi gitu loh. Dan penyesalan itu bukan hanya dengan situasi yang terjadi saja, tetapi aku melihat di sini seperti ada sesuatu yang kalian sesali dari apa yang kalian lakukan. Dan di sini aku melihat mungkin kalian berhubungan ada masalah dengan bos ataupun sosok orang tua gitu ya, ataupun orang yang kedudukannya, posisinya itu ada di atas kamu. Seseorang yang punya power, kadang-kadang kedudukan tidak perlu di atas, tapi orang yang seperti kamu berikan power sehingga dia bisa ngatur kamu, sehingga dia bisa ngontrol kamu, sehingga dia bisa memanfaatkan kamu. Kadang-kadang mereka kita tanpa sadari jadikan seorang emperor. Karena apa? Kita memberi dia power untuk melakukan apa yang dia pengen, dan itu membuat kita harus ngikutin apa maunya dia. Tetapi yang kamu lihat dan kamu rasakan mungkin dengan power ini mereka menyalahgunakannya. Menyalahgunakannya dengan apa? Ya membuat kalian jadi memikul banyak beban ini dan kalian mungkin lama-lama sudah nggak kuat lagi. Peristiwa ini, situasi ini bisa terjadi di mana saja. Dan ini kalau yang aku lihat, selama ini mungkin kamu menutup mata kamu ataupun berusaha memalingkan perhatian kamu dari kejadian dan hal-hal ini. Sehingga apa? Tambah lama bukan tambah selesai, tambah lama bukan tambah ringan, tetapi tambah lama tambah berat. Tambah lama tambah rumit. Tambah lama tambah menjadi. Dan di sini aku lihat kalian gue kayaknya udah gak kuat lagi. Gue kayaknya udah gak bisa lagi kalau terus-terusan dibeginiin. Gue udah pengen lepas dari segala hal yang hanya memberatkan gue ini. Gitu loh. Karena ya kamu mungkin jadi, buat beberapa dari kamu, mungkin kamu jadi punya masalah keuangan. Dalam pekerjaan kamu jadi mungkin juga punya masalah. Karena apa? Kamunya tidak bisa fokus. Karena kamu sibuk banyak hal gitu loh. Dan ini juga misalnya ada hal-hal yang masuk ke dalam pikiran kamu. Dan ini aku lihat pesannya di sini. Kamu harus buka mata kamu, lihat situasi apa yang memang baik untuk hidupmu, apa yang memang perlu kamu lakukan, apa yang memang boleh kamu jalani dan bisa kamu jalani, apa yang tidak. Kadang-kadang kita memaksakan diri untuk menjalani sesuatu yang sebenarnya kita nggak mampu. Kadang-kadang kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya kita nggak pengen. Dan hal-hal ini bukan hanya menjadikan bebannya berat saja, dan perasaan-perasaan, pikiran dan segala macamnya. Kalau kita udah nggak seneng, kalau kitanya nggak kuat, kalau kitanya memang nggak capable di situ, itu pun akan berpengaruh dan menambah beban-beban itu, gitu loh. Jadi harus pinter-pinter memfilter situasi, memfilter hal-hal yang memang kamu lakukan atau kamu izinkan di dalam hidup kamu dan kamu kerjakan, dan mana yang perlu kamu seleksi gitu loh, maksudnya diseleksi ulang, difilter yang bukan memang bukan bagian kamu, bukan tugas kamu, bukan tanggung jawab kamu, ya itu perlu kamu sisihkan gitu loh, dan bisa fokus sehingga kamu majunya ke sana, bukan mundur terus atau bahkan stuck ya. Taurus, ini adalah readingan untuk kalian. Kita lanjut ke
Oke, ini adalah pembacaan untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Gemini minggu ini. Cerita dan pesan-pesannya untuk Gemini. Two of Pentacles, Four of Pentacles, Ace of Swords, Three of Cups, Five of Wands, Temperance card. Oke. Kalau yang aku lihat di sini, kalian tuh lagi berusaha menenangkan diri, berusaha ngelihat dari perspektif yang berbeda, berusaha menjaga keseimbangan, menjaga balance, dan melihat ke situasi kamu mungkin dari lebih kurangnya, positif negatifnya gitu ya. Tetapi kalian berusaha untuk bisa mungkin mencari jalan tengah ya. Karena kalau yang aku lihat di sini banyak challenge yang terjadi mungkin buat beberapa dari kamu dalam situasi kamu, dalam kehidupan kamu menghadapi orang-orang yang suka cari konflik gitu ya, suka cari gara-gara gitu ya. Tetapi ini juga mungkin merupakan pilihan atau option-option di dalam kehidupan kamu. Yang aku lihat di sini ada satu situasi di mana kamu berusaha berkompromi supaya menjaga situasi ini agar aman sesuai dengan kamu gitu ya, karena masing-masing orang tingkat aman itu berbeda-beda. Tetapi kalau yang aku lihat di sini kamu berusaha berkompromi. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu berusaha memfit in diri kamu, mencocok-cocokkan diri kamu, melakukan hal yang orang lain suka, yang orang lain inginkan, yang orang lain harapkan dari kamu, dan kamu berusaha menjadi itu, kamu berusaha ya tadi itu berkompromi ataupun mentolerir sikap-sikap orang yang sebenarnya membuat kamu sebenarnya tidak udah kesel gitu loh. Kadang-kadang kesel, nggak setuju, nggak sesuai, dan lain sebagainya. Tapi yang aku lihat di sini, kamu nggak mengatakan perasaan kamu, pikiran kamu yang sebenarnya apa. Ataupun kamu nggak bisa menentukan sikap. Kalau yang aku lihat di sini. Ya, kamu berusaha sabar, gue harus sabar. Gue nggak boleh buru-buru untuk misalnya mengambil satu keputusan atau mengambil satu tindakan. Dilihat dulu. Tetapi yang ada, semakin hari bisa jadi karena di sini keluar Two of Pentacles, dalam keadaan terbalik, situasinya mungkin jadi di luar kendali kamu. Kamu nggak bisa mengendalikan lagi situasi. Kamu mungkin jadi nggak bisa mengendalikan lagi diri kamu. Karena apa? Kamu berusaha gitu ya, mengamankan sesuatu di sini. Berusaha ngekip sesuatu di sini. Mungkin perasaan kamu. Mungkin reaksi-reaksi yang ada di dalam diri kamu yang sebenarnya sudah udah bentrok gitu loh dengan situasi ini. Ini bisa bentrok karena perbedaan itu. Apa yang kamu lakukan bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya ada di dalam diri kamu. Mungkin orang ngelihatnya A, tetapi di dalam diri kamu B gitu ya. Dan kamu berusaha untuk sabar dan berusaha mengendalikan diri gitu ya, mengendalikan diri situasi. Tetapi lama-lama situasi ini nggak bisa kebendung lagi, nggak bisa. Buat beberapa dari kamu ini bisa jadi masalah yang terjadi di antara teman gitu. Mungkin ada teman kamu yang bisa jadi memanfaatkan, ataupun mungkin perkataan perbuatannya itu membuat kamu nggak seneng, perlakuannya dan lain sebagainya. Dan kamu selama ini berusaha untuk ya udah deh ikutin aja, ya udah deh diem aja, ya udah deh biarin aja. Tapi dengan hal yang dibiarin ini, mungkin orang ini semakin jadi, sehingga terjadilah misalnya jadi bertengkar, terjadilah misalnya jadi
ya jadi nggak enak lah situasinya. Bahkan mungkin sampai merusak hubungan gitu loh. Tetapi ini juga bisa terjadi di dalam hubungan kamu dengan yang lain. Hubungan dalam percintaan, hubungan dengan orang yang kamu sukai, mungkin hubungan dengan orang tua ataupun keluarga. Cuman buat beberapa dari kalian, kalau yang aku lihat di sini, ini buat beberapa ya. Kalau yang aku lihat di sini, ada satu, ya hampir sama sih, ada satu orang yang tidak menceritakan hal yang sejujurnya gitu loh kepada orang yang seharusnya tahu hal itu. Karena dia nggak mau ada konflik, jadi gue diem aja. Cuman akhirnya jadi kalau misalnya gini loh, tidak selalu diam itu bisa menyelesaikan masalah. Kadang diam itu membuat masalahnya semakin rumit. Kadang membiarkan hal yang tadinya kita pikir ya sudah, daripada makin menjadi, daripada makin ribet, udahlah didiemin aja masalahnya. Tapi yang aku lihat dengan cerita di sini, karena didiamkan, karena disimpan, karena dipendam, situasi ini malah makin bertambah rumit. Bahkan buat beberapa ini bisa menyebabkan masalah. Jadi mungkin kalian mau consider gitu ya. Ya memberitahukan sesuatu bagaimana supaya tidak menyebabkan hal ini gitu kan. Bisa juga. Tetapi yang aku lihat di sini, kalian sedang berusaha untuk menenangkan diri. Bersabar. Menenangkan diri, bersabar. Dan berusaha sebenarnya supaya bisa memperbaiki gitu loh dengan bersabar ini. Cuman kadang-kadang di saat kita nggak mengambil satu tindakan, itu bisa membuat satu masalah lagi yang lain gitu. Oke, Gemini? Oke, mari kita lanjut ke Cancer. Oke, ini adalah untuk Cancer Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Cancer minggu ini, pesan dan ceritanya. Page of Swords, Seven of Swords, dalam keadaan terbalik. Kita punya King of Swords dalam keadaan terbalik, Ace of Swords dalam keadaan terbalik juga. Minggu ini aku melihat kayak kalian ini mengetahui sesuatu yang mungkin buat beberapa ngerasanya gak enak gitu ya dengan kabar ini. Tetapi ini membuat kalian bisa lebih jelas lagi melihat situasi dan kondisi yang sedang kalian alami pada saat ini. Kadang-kadang kebenaran itu memang rasanya pahit, tetapi bukan selalu negatif gitu loh. Dengan kebenaran kita jadi bisa melihat situasi kita lebih jelas lagi, lebih clear lagi, dan membuat kita jadi tahu apa sih yang selama ini kita nggak tahu. Membuat kita mungkin juga mempelajari hal-hal yang selama ini kita buta gitu ya. Misalnya, sebelum-sebelumnya mungkin kamu bingung ya tentang perasaan orang, pengennya orang, maunya orang di dalam situasi ini bersama kamu. Aku ngomong situasi karena apa? Ini bisa berhubungan dengan banyak hal. Buat masing-masing orang berbeda. Tapi aku lihat ada satu mungkin ketidakjelasan yang terjadi sebelumnya dalam situasi yang kalian hadapi. Bisa jadi dikarenakan orang ini tidak bicara, tidak mau ngomong, ya.
Tetapi dengan adanya info yang masuk ini, walaupun memang tidak mengenakan untuk beberapa dari kalian, tetapi ini membantu kalian jadi lebih paham, lebih ngerti, lebih tahu, lebih jelas. Yang tadi aku bilang, buat beberapa dari kamu mungkin ini bersangkutan dengan apa yang terjadi di sebelumnya. Kalau yang aku lihat di sini, pernah ada satu kejadian antara kamu dengan seseorang yang mengakibatkan hubungan kamu rusak atau jadi nggak enak ya. Dan aku melihat di sini kayak ya orang ini bisa jadi orang yang tidak jelas gitu ya. Orang yang tidak jelas yang datang dan pergi seenak hatinya, tidak ada komitmen, tidak ada kejelasan. Cuman kalian mengetahui sesuatu di sini. Mengetahui sesuatu, tapi walaupun situasi ini tuh punya satu problem. Orang yang punya masalah ini ya datang lagi. Gitu loh. Tetapi di saat ini kamu sudah tahu orang macam apa sih mereka? Apa sih yang mereka mampu lakuin? Apa sih akibatnya kalau misalnya kamu bersama mereka, atau kamu membuka hatimu untuk mereka, atau kamu memberi kamu berbaikan ataupun bersikap baik atau bersikap manis, apa yang mereka bisa lakukan, kamu lebih tahu. Gitu loh. Kamu sudah lebih tahu, kamu sudah lebih jelas. Kamu sudah mempelajari situasinya, orangnya. Tetapi kamu ngelihat mungkin ada yang punya perasaan. Ini orang kayak nggak punya malu ya. Ini orang kayak nggak jerak ya. Dengan apa yang dia udah pernah lakuin ke gue masih juga gitu. Mungkin dia udah sering minjem duit sama kamu gitu ya. Tapi ya balik lagi. Gitu lagi. Mungkin pernah dipinjemin duit terus nggak bayar gitu kan ya. Dan mungkin udah lama nggak ketemu. Terus tiba-tiba datang dengan problem yang sama. Tahu ini dalam masalah hubungan. Berhubungan dengan orang yang sering melakukan kesalahan yang sama. Tetapi di sini bukan kamu tidak ngerti lagi. Kamu sudah ngerti dan sudah cukup pengalaman dengan orang yang kamu hadapin ini. Kamu sudah cukup mengerti dengan situasi yang kamu sedang dealing saat ini. Cuman dengan apa yang terjadi, di mana situasinya seperti berulang lagi ceritanya, seperti yang ada di masa lalu, di mana mungkin mereka sudah minta maaf, di mana mungkin kamu pikir, oh waktu dapat mengubah seseorang, waktu dapat mengubah segalanya gitu ya. Tetapi yang terjadi adalah kamu melihat bahwa hal ini, situasi ini, kesalahan ini terulang lagi. Cuman apa? Yang aku lihat di sini bisa jadi kaliannya kurang tegas. Bukan hanya dalam masalah hubungan. Ya kadang-kadang ada orang disangkutinnya selalu dalam masalah hubungan. Enggak juga. Kadang-kadang ada di saat kita misalnya dealing dengan salah satu anggota keluarga yang kerjaannya, yang sukanya, yang kelakuannya sama dan membuat kita sakit ataupun mempergunakan kita ataupun mengambil satu keuntungan dari kita ataupun memperlakukan kita atau bicara dengan hal yang kurang mengenakan, kita sudah berusaha memberitahu gitu loh, memberitahu ke mereka kita nggak suka dan lain sebagainya. Mungkin ya iya, maaf, tapi terulang lagi gitu loh. Yang aku lihat ini terulang lagi. Dan mungkin jadi kayak kamu males gitu ya, males untuk ngomong, males untuk apa. Tapi yang aku lihat, ya kadang-kadang kita harus menegaskan sesuatu nggak cukup sekali. Dan tidak, ya kalau aku lihat di sini pesannya, jangan pernah capek untuk
menentukan sikap kamu. Jangan pernah capek untuk menunjukkan sikap kamu. Kadang-kadang ada orang yang bisa mengerti langsung cepat. Kadang-kadang ada orang yang tidak mengerti. Gitu loh. Dengan kata-kata yang disisipkan, tersirat gitu ya. Tersurat, tersirat. Kadang-kadang ada orang yang kalau kita ngomong dilapisin atau diselimuti atau diselubungi dengan kata-kata yang manis atau yang baik gitu ya, mereka nggak ngerti-ngerti. Dan kadang-kadang ada orang yang tadi aku bilang, sekali ngomong dia nggak ngerti. Jadi harus terus sampai bisa mengerti bahwa apa yang lo perbuat itu gue nggak suka. Gitu. Dan ya ini sih kalau yang aku lihat, kamu mungkin masih diem, kamu mungkin masih wait and see gitu ya. Tetapi mungkin kamu juga masih memikirkan apa ya strategi gue, apa ya jalan yang harus gue lakuin, apa yang harus gue omongin gitu loh. Dengan situasi yang sekarang ini sedang benar-benar mungkin buat beberapa dari kalian ini bikin kalian marah, kehilangan kesabaran gitu ya. Udah sampai di limitnya mungkin buat beberapa gitu. Oke? Ini adalah untuk Cancer. Kita lanjut ke Leo. Oke, readingan ini adalah untuk Leo, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Leo. King of Cups, Queen of Swords. Kalau aku lihat minggu ini Leo bisa jadi lebih merasakan ketenangan, ya, lebih merasakan ketenangan atau lagi berusaha menenangkan diri, menstabilkan emosi kalian, gitu ya. Bisa jadi kalian punya masalah ya dengan seseorang dan mungkin orang ini tidak berkata jujur atau tidak bicara, tidak berkomunikasi. Cuman aku lihat di sini buat beberapa dari kamu ini ada seperti kayak satu permasalahan yang belum tuntas gitu loh. Belum tuntas atau belum mendapatkan satu solusi. Tetapi kalian kayak gini, gue lebih baik gak usah terlalu banyak ngomong dulu. Gue tenangin diri gue dulu, cari strategi dulu gimana caranya. Karena yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu mungkin kamu berusaha menjaga situasinya jangan sampai semakin berantakan gitu ya. Tetapi di sini kamu kayak mencari solusi atau jalan keluar yang juga sama-sama baik gitu loh. Maksudnya sama-sama ngenakin, sama-sama win-win situation gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada sesuatu yang belum bisa kamu putuskan. Belum bisa kamu belum bisa diselesaikan atau putuskan ini. Cuman pada akhirnya sih kamu bisa gitu ya. Kamu bisa akhirnya membungkus masalah ini dan menyelesaikan masalah ini. Nih, finalization, penyelesaian. Buat beberapa dari kamu mungkin di dalam hubungan kamu ya, belum ada keputusan dan kalian mungkin lagi nggak ngomong, tetapi masih sambil pikir, memberikan waktu sambil menenangkan diri dan berusaha mencoba melihat situasi dengan perasaan yang lebih tenang. Tetapi aku lihat di sini judgement-nya dalam keadaan terbalik. Ada sesuatu yang terjadi yang tidak bisa kamu maafkan.
Ini bisa mengenai pasangan kamu, bisa mengenai orang yang dealing sama kamu, whoever they are gitu ya. Tetapi kamu melihat apa yang mereka lakukan terhadap kamu, seperti kayak gue udah nggak bisa lagi untuk meneruskan hubungan ini, ataupun gue nggak bisa lagi untuk deal sama orang seperti itu. Gue udah nggak bisa lagi untuk ngejalanin hal ini. Mungkin ini bukan buat gue. Mungkin orang itu bukan buat gue. Mungkin ini bukan komunitas gue. Dan aku melihat di sini, ya eh, kamu mungkin kayak meng-cut satu komunikasi gitu ya dengan seseorang. Tetapi perasaan kamu itu lagi kamu usahakan kayak gini loh. Jangan-jangan perasaan itu apa jangan-jangan karena emosi gue sesaat. Apa karena gue lagi memang moodnya lagi nggak bagus. Apa gara-gara gue nggak bisa mikir gara-gara perasaan-perasaan yang nggak enak. Gue pengen bener-bener menenangkan perasaan gue dan melihat situasi ini. Apakah keputusan yang ada di dalam kepala gue dan apa yang gue rasain ini benar-benar apa yang gue rasain gitu loh. Jadi kamu benar-benar pengen kayak narik rem tangan gitu ya. Berhenti dulu, mungkin kamu mengambil waktu untuk diri kamu buat supaya bisa pikiran kamu lebih jernih. Makanya kamu mau menenangkan diri supaya pikiran kamu pun tenang sehingga kamu bisa tahu apa sih yang kemudian akan gue lakukan, apa sih yang akan gue kerjain. Karena aku lihat di sini, ini ada seseorang yang tidak mengatakan satu kebenaran yang akhirnya diketemukan, gitu loh. Cuman aku melihat di sini, eh, ya ini hanya sebagai kayak cek ulang, gitu loh, ngecek ulang sesuatu yang sudah ada di kepala kamu, yang belum mau kamu lakukan, tetapi kamu sudah tahu, gua harus berbuat ini, gua harus begini, gua harus bersikap seperti ini. Tapi itu masih dalam satu wacana, belum kamu implementasikan, masih kamu tanya jawab sama perasaan kamu, gitu loh. Tetapi yang aku lihat pada akhirnya, kamu merasa bahwa apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan sudah tidak bisa ditawar lagi kayaknya gitu loh. Gue udah harus menyelesaikan masalah ini. Gue sudah harus ya sudah harus selesai gitu loh. Apapun itu masalahnya. Oke, Leo. Kita lanjut ke Virgo. Virgo. Sun, Moon, Rising. Dan semua yang aku identifikasikan sebagai Virgo. Oke. Ace of Wands, Temperance card, Four of Pentacles, Knight of Cups, Ten of Wands, dan kita punya The Chariot. Mungkin buat beberapa dari kamu, energi kamu lagi agak low gitu ya. Minggu ini agak kurang bergairah, kurang punya semangat. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu dalam masa pemulihan. Ini bisa perasaan ya, bisa emotionally lagi pemulihan. Mungkin ini juga kamu lagi memulihkan pikiran-pikiran kamu dengan apa yang baru saja terjadi sebelumnya. Tetapi buat beberapa dari kamu bisa jadi karena kamu memforsir diri kamu bekerja tanpa memikirkan, mungkin jadi karena terlalu banyak bekerja fokus dan lain sebagainya, jadi lupa makan, jadi lupa istirahat gitu ya. Dan ini aku lihat bisa jadi kamu mungkin nggak enak badan ataupun sakit, tetapi kamu lagi, ini aku lihat lagi pemulihan gitu ya. Minggu ini adalah minggu di mana kamu bisa jadi ingin adanya satu ketenangan, ingin adanya satu mungkin retreat ya, mungkin retreat tapi nggak perlu sampai ke puncak atau kemana gitu ya. Tapi kayak kamu menarik diri, lebih banyak menghabiskan waktu dengan diri kamu, berusaha untuk membersihkan pikiran-pikiran kamu dan perasaan-perasaan kamu. Karena aku lihat bisa jadi dikarenakan
beban-beban, tanggung jawab, pekerjaan, dan lain sebagainya, yang kamu usahakan untuk gotong sendiri, kerjain sendiri, tanggung sendiri, dan mungkin kamu tidak membiarkan orang lain membantu kamu, ataupun tidak punya orang lain untuk membantu kamu, gitu ya. Ada hal-hal yang membuat kamu ngerasa stuck. Ada hal-hal yang membuat kamu, ya mungkin ada satu challenge atau ada satu kesulitan gitu ya, di mana kamu sudah berusaha untuk ngelewatin challenge itu, ataupun untuk berusaha menghandle challenge ini, tapi dengan tidak tenangnya atau tidak adanya keseimbangan di pikiran kamu, di perasaan kamu, dan di fisik kamu, ini membuat kamu jadi nggak bisa mikir dengan tenang. Nggak bisa mikir dengan jernih. Dan mungkin ini yang membuat kamu jadi nggak punya inspirasi, ide-ide kamu nggak keluar, kreativitas kamu mandek gitu ya buat beberapa dari kamu. Nah, di sini yang aku lihat, ya mungkin ini adalah pesan untuk kamu. Bisa jadi kamu butuh untuk meluangkan waktu. Take a break. Berhenti sejenak, beristirahat. Bukan quit loh, beristirahat. Karena apa? Di saat kamu jenuh dan kamu paksa terus ya, akhirnya mentok dan akhirnya kamu malah tambah stres. Saat kamu ngelihat satu situasi dan pikiran kamu, perasaan kamu nggak tenang, itu juga bisa membuat kamu juga misalnya kondisi fisiknya jadi turun dan lain sebagainya, ya itu nggak akan bisa maksimal. Itu akan membuat kamu ya mentok dan kamunya makin tambah makin tambah stres, makin banyak pressure yang kamu tanpa sengaja berikan kepada diri kamu. Dan aku melihat di sini ada kalanya kita butuh untuk mungkin melakukan hal yang kita sukai tanpa ada embel-embel ini nanti harus jadi apa. Ataupun mungkin kita butuh waktu untuk diri kita gitu ya. Dan saat kamu ngelonggarin itu yang namanya urat-urat saraf gitu ya. Saat kamu memberikan waktu buat diri kamu untuk istirahat. Istirahat dari segala kepenatan kamu, dari segala stres kamu, dari segala pressure itu. Itu akan membuat kamu bisa melihat situasi kamu dan apa yang harus kamu lakukan dengan lebih jelas lagi. Kita punya Knight of Cup di sini. Iya, situasi emosi kamu lagi naik turun ataupun mungkin lagi berantakan, ya. Bisa jadi ini akibat dari hubungan dengan seseorang yang mengkontaminasi pikiran-pikiran, dan ini bisa berpengaruh ke dalam pekerjaan kamu. Mungkin kamu masih belum bisa move on dari mantan kamu. Mungkin masih ada urusan-urusan yang bersangkutan dengan mereka, ataupun pikiran-pikiran kamu mengenai seseorang yang membuat kamu ya jadi kayak susah untuk bekerja, untuk fokus dalam pekerjaan. Mungkin buat beberapa dari kamu fokus ke dalam studi kamu, dalam usaha, dalam diri kamu, tugas-tugas kamu, aktivitas kamu sehari-hari. Ya, kalau yang aku lihat di sini, beri waktu, tenangkan diri kamu, be still, fokus ke depan, jangan ke belakang, ya. Sama kalau kayak kita lagi nyetir, kalau kita fokus ngelihat ke spion, yang ada nabrak, oke? Tetap lihat ke sana supaya kita bisa tahu ada apa, aware dengan apa yang sudah terjadi. Tapi jangan lupa lihat ke depan. Justru fokus kita ke depan, ya. Fokus ke depan, belajar untuk beristirahat, bukan quit. Oke, Virgo, ini untuk kamu. Kita lanjut ke Libra. Ini adalah readingan untuk kalian Libra Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Libra minggu ini. Libra. Eight of Wands,
Kamu mungkin lagi agak mungkin sibuk ya, tetapi aku lihat di sini ada satu komunikasi masuk. Dan mungkin ini ada banyak hal yang perlu kamu kerjakan. Buat beberapa dari kamu, ini ada masalah dengan seseorang. Mungkin ini masalah-masalah mengenai satu penyelesaian gitu ya. Buat beberapa dari kamu ini masalah-masalah mengenai penyelesaian. Seven of Wands, kita punya Hierophant. Oke. Ini spesifik sekali. Aku melihat di sini buat beberapa dari kamu, spesifik ya. Kalian kayak berhubungan dengan dua orang. Ini yang aku lihat di sini. Kita punya Hierophant, kita punya Page of Cup di sini. Dan di sini ada Eight of Wands. Tetapi ini bikin kamu kewalahan. Ya, pastinya lah. Tetapi dikarenakan kamu tidak mau menyakiti salah satu pihak, sehingga kamu berusaha untuk menjaga agar bisa semuanya berjalan dengan baik. Ini buat spesifik sekali. Tidak semua Libra punya dua pasangan ya, atau dua orang yang sedang dealing sama dia, atau kebalikannya ya. Tetapi yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin kamu mengerjakan atau ada di dalam satu situasi di mana kamu masih terikat dengan satu komitmen atau satu kontrak dengan satu hal atau satu orang atau satu hubungan atau satu situasi, tetapi kamu mendapatkan ada satu hal lain yang kamu kerjakan atau kamu bagi fokusmu. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu bisa awalnya memanage atau mengorganize itu supaya bisa berjalan dengan baik. Ini mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah kamu punya side job ya, kerjaan sampingan dan lain sebagainya. Tapi yang aku lihat dikarenakan kamu berusaha menggenggam keduanya, ini membuat kamu jadi agak kewalahan. Dan ya ini kalau yang aku lihat gitu ya, kalau kamu tidak pandai-pandai membagi waktu, membagi fokus kamu, membagi tenaga kamu, ya ini ya pastinya akan menyebabkan satu masalah. Tetapi kalau selama yang aku lihat di sini, kamu bisa menyeimbangkan itu, ya bisa saja. Tapi yang aku lihat, ya mulai kewalahan gitu loh. Mulai kewalahan menjaga keseimbangan kamu. Mulai kewalahan untuk bisa membagi fokus kamu. Mulai kewalahan untuk menghadapi atau menghandle hal-hal yang ada sekarang ini. Dan mungkin sampai beberapa dari kamu mungkin burnout ya. Karena too much to handle gitu loh. Walaupun mungkin hanya 2 pekerjaan, tapi di masing-masing pekerjaan ini, di masing-masing situasi ini, cabangnya juga banyak gitu loh. Sehingga apa? Bukan cuma tenaga kamu, bukan cuma fisik kamu yang capek, pikiran kamu, perasaan kamu, dengan segala pressure, dengan segala tuntutan, dengan segala keinginan, dengan segala tugas-tugas dan pekerjaan, itu makin pusing gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu ya, kamu membutuhkan hal ini untuk berusaha mensecure diri kamu, berusaha mensecure situasi kamu, berusaha mungkin membuat keuangan kamu lebih stabil, lebih membuat kamu rasa nyaman gitu. Cuman di sini aku melihat ya jangan ditambahin lagi gitu loh. Maksudnya apa? Kamu sudah tahu kamu harus membagi
Ya, ini bukan cuma perasaan. Yang tadi tuh spesifik. Tapi kalau yang aku lihat di sini, apapun yang sedang kalian lakukan, bila ini bercabang, ya kalian juga harus apa ya, nggak bisa juga berat sebelah gitu loh. Yang aku lihat di sini seperti itu. Karena apa? Yang aku lihat salah satu dari ini itu punya satu komitmen atau kamu punya satu kontrak gitu loh. Dan mungkin kontrak ini yang berusaha kamu sedang jaga. Cuman kamu juga tidak bisa seperti nggak bisa menolak gitu loh dengan adanya peluang yang satu lagi ataupun hal yang satu lagi ini. Kamu pengen merubah kehidupan kamu, merubah merubah kehidupan, merubah karir kamu mungkin, merubah supaya bisa lebih bagus lagi gitu ya. Tetapi perhatikan, lihat ya, mengerti dan paham mengenai limit kamu. Oke? Itu barusan aku dapat gitu loh. Tahu limit, tahu batasan, tahu kemampuan. Karena biasanya orang yang tidak bisa melihat ini atau tidak punya ini gitu ya, akhirnya jadi berantakan semua gitu. Ya, Libra. Selama bisa seimbang, selama bisa adil, selama bisa fokus dengan apa yang kamu kerjain, ya baik-baik saja. Termasuk menjaga kesehatan. Ya, Libra ya. Oke, kita lanjut ke Scorpio, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Scorpio. The Hierophant in reverse, the Full card reverse, Nine of Swords reverse, Six of Wands in reverse. Buat beberapa dari kamu, mungkin baru keluar dari satu komitmen atau berpikiran untuk itu. Tetapi yang aku lihat di sini ada satu komitmen, ada satu kontrak, ada satu deal, ada satu perjanjian, ada satu hubungan yang terputus ya. Atau tidak harmonis. Nine of Cups. Tetapi kalau yang aku lihat di sini dengan adanya si Nine of Cups sama si Nine of Swords dalam keadaan terbalik, dimana kalau ini dalam keadaan terbalik, well, apa yang terburuk tuh kayak sudah kamu lalui, dan mungkin kamu sempat mungkin berkubang-kubang di situ, berusaha bagaimana caranya, mungkin masih seperti stuck di dalam tempat itu. Tetapi yang aku lihat di sini kayak kamu tuh udah, gue nggak mau pusing lagi gitu loh. Gue udah nggak mau pusing lagi, gue udah nggak mau stresin lagi. Ya apa yang mau terjadi terjadilah. Gue fokus aja dengan apa yang gue pengen, apa yang gue cita-citain, apa yang gue impiin gitu loh. Gue fokus dengan mewujudkan cita-cita dan impian gue. The Magician. Ya, buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi sibuk untuk fokus kepada itu. Cuman bisa jadi kamu melihat belum adanya ini sorry, aku barusan dapat message tapi aku harus nemuin kata-katanya. Kayak gini loh. Mungkin kamu berjalan di satu tunnel yang gelap gitu ya, dengan permasalahan yang ada di dalam tunnel, lorong gitu ya. Lorong yang gelap itu udah agak lama
sampai pada akhirnya pada satu poin kamu ngerasa sudah terbiasa dengan tunnel itu, sudah terbiasa dengan situasi itu, sudah terbiasa dengan kondisi itu. Dan kamu nggak mau ribet lagi. Tadinya mungkin kamu sempat yang cemas, takut, khawatir, stres, mungkin buat beberapa depresi, segala macam. Tapi karena terus-menerus hal itu kamu lewati, mungkin kamu ada hal-hal lah pastinya ya, yang membuat kamu masih berjalan di situ. Sampai pada akhirnya kamu ngerasa sudah mungkin kebal atau baal dengan situasi dan kondisi seperti itu. Udah, gue gak mau pikirin. Jalanin aja udah. Jalanin aja dan fokus kepada si titik cahaya yang gue lihat itu. Walaupun mungkin buat beberapa dari kalian titik itu masih jauh, titik itu. Cuman kamu berpikir, kalau gue terlalu stres dengan semua keadaan yang sekarang gue hadapin, yang ada gue makin gak karu-karuan. Mendingan udah gue fokus aja, fokus ngelakuin apa yang kamu suka, fokus dengan apa yang kamu pengen lakuin, pengen kerjain, ngelakuin apapun yang bikin kamu senang. Walaupun mungkin di dalam kondisi ini tidak semuanya baik-baik saja. Ya pastinya lah, di setiap hidup ini juga begitu. Nggak semuanya baik-baik aja. Pasti ada masalah di sini, ada yang baik di sana gitu ya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, dengan adanya ini gitu ya, ada satu situasi yang pada akhirnya kamu biarin aja deh gitu loh. Biarin aja deh. Gue tetap fokus dengan tujuan gue. Gue tetap fokus sama diri gue, sama kerjaan gue gitu ya. Biar ini orang lain-lain ribut lah, punya masalah lah, berantem lah, urusan mereka. Kamu kayak fokus kepada diri kamu aja gitu. Walaupun di situasinya kalau yang aku lihat sebenarnya ada sesuatu masalah gitu. Ya, fokus. Bukan berarti tapi membiarkan masalah itu selesai begitu aja loh Scorpio ya. Dan bukan berarti kamu juga ngeribetin apa segala macam. Ya, kadang-kadang ada hal-hal ya yang tidak semudah dan segampang itu untuk memutuskan. Aku tahu. Apalagi kalau misalnya kayak yang punya hubungan dalam satu keluarga, aku tahu. Itu tidak akan mudah mencari jalan keluarnya. Ya, kadang-kadang walaupun ada masalah, but life goes on gitu ya. Kamu juga harus terus maju. Tetapi ya itu, masalah tidak akan selesai dengan sendirinya kalau kita tidak menyelesaikannya. Itu sih pesannya. Gitu. Oke, Scorpio, kita lanjut ke Sagittarius. Oke, Sagittarius. Ini adalah pembacaan untuk kalian Sagittarius Sun, Moon Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Sagittarius. Sagittarius ya. Kita punya Five of Cup, kita punya Ace of Swords. Di sini ada Page of Cup dan ada Seven of Pentacles, Nine of Cup, dan kita punya Knight of Swords. Aku melihat di sini kalian sedang berusaha dan berupaya memperbaiki satu situasi, memperbaiki mungkin satu hubungan. Ya, di sini kita lihat ada reconciliation. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian punya masalah dalam hubungan kalian,
buat kalian yang mungkin udah di dalam pernikahan, tetapi dikarenakan anak, kalian berusaha lagi gimana caranya untuk bisa memperbaiki masalah ini. Tapi yang aku lihat di sini ya yang tadinya kayak tadinya kalian sudah kayak mungkin berdasarkan emosi kalian ingin memutuskan sesuatu, memutuskan satu hubungan, mengambil tindakan atas hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan diri kalian, yang tidak sesuai dengan keinginan kalian, dan itu mungkin kalian udah pengen gitu loh, udah pengen melakukan itu ataupun bahkan sudah. Tetapi dikarenakan sesuatu yang terjadi, kalian kayak mereview atau mengecek ulang lagi gitu loh. Sepertinya mungkin ini adalah dampak dari emosi gue, amarah gue, yang mungkin pada saat itu men-trigger gitu loh, men-trigger gue untuk melakukan satu hal yang waktu kamu sudah mulai tenang, kamu jadi banyak mungkin menyesal gitu ya. Duh, waktu itu kenapa gue ngomong itu? Waktu itu gue kenapa begini? Tetapi ini juga bisa jadi terhadap orang yang dealing sama kamu. Mungkin pada saat itu mereka mengambil satu keputusan ataupun mereka mengatakan sesuatu yang merusak suasana, merusak hubungan kalian, tetapi saat dipikir lagi, saat dicerna lagi, saat diresapi lagi gitu loh, ada satu rasa menyesal, ada rasa, aduh kenapa ya gue begitu, aduh kenapa ya gue ngomong kayak begitu gitu loh. Sehingga ya ada keinginan untuk memperbaiki gitu loh, karena ada hal yang membuat kamu meragukan tindakan atau keputusan yang telah diambil gitu. Dan aku melihat di sini ya ada keinginan gitu loh, keinginan untuk memperbaiki situasi ini, memperbaiki mungkin buat beberapa dari kamu hubungan ini, memperbaiki mungkin yang tadinya kamu sudah membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, terus kamu mungkin ngerasa kesel karena ini nggak jalan-jalan, terus kamu tinggalin, terus akhirnya kamu mikir, aduh kenapa nggak gue telatenin gitu. Cuman aku melihat buat beberapa dari kalian, ada satu hal baru. Buat beberapa dari kamu tuh ini ada satu hal baru. Satu hal baru yang kalian sedang lakukan untuk memperbaiki situasi kalian. Cuman aku melihat di sini kalian mau lebih hati-hati. Kalian mau lebih banyaklah pemikiran kalian ya. Mungkin di sebelumnya pernah mengalami kegagalan dan kalian benar-benar pengen pelan-pelan gitu loh. Gue pengen pelan-pelan supaya bisa berhasilnya atau berbuahnya atau progresnya juga terlihat. Kalau yang aku lihat nih di sini, karena apa yang aku lihat di sini, ya kalian ingin fokus gitu loh, ingin fokus, ingin berkomitmen, ingin berkonsentrasi, ingin juga mengenai konsistensi gitu ya. Bisa jadi hal ini yang sebelum-sebelumnya tidak kalian berikan dengan apapun itu yang kalian lakukan. Sehingga bisa jadi itu tidak sesuai bertumbuhnya, improvementnya gitu loh, sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin akhirnya habis itu kalian kayak mikir gitu ya, mempelajari situasi kalian. Dan kayaknya bukan karena apa yang gue kerjain salah deh. Mungkin dari guenya. Mungkin karena gue nggak bisa berkomitmen. Mungkin karena guenya nggak bisa konsisten gitu loh. Dengan apa yang gue lakuin. Makanya hal ini tidak bisa mencapai hasil, mencapai target, atau menunjukkan hasil seperti apa yang kamu lakukan. Nah, kalau yang aku lihat di sini, kamu mulai belajar apa sih yang harus gue perbuat, apa sih yang harus gue lakuin, gitu loh. Dan salah satunya adalah komitmen terhadap diri kamu dan apa yang kamu kerjakan, dan juga mengenai konsistensi, ya.
Oke, ini buat Sagittarius, kita lanjut ke Capricorn. Oke, Capricorn ini adalah pembacaan untuk kalian Capricorn Sun, Moon, Rising, dan kalian yang aku identifikasikan sebagai Capricorn. Pesan dan ceritanya. The Lover card. Ten of Pentacles. The Chariot. Nice. Ace of Swords. The Fool card. Three of Swords in reverse. Oke, Capricorn, kalau aku lihat di sini ya, kamu ini lagi proses untuk bangkit lagi, gitu loh. Mungkin buat beberapa dari kamu, ini bukanlah hal yang instan. Ini membutuhkan kamu banyak banyak kesendat-sendat sebelum-sebelumnya. Aku lihat ya, banyak kesendat-sendat. Buat beberapa dari kamu mungkin juga sebelumnya kamu masih stuck ngerasanya, masih nggak tahu harus kemana, nggak tahu harus berbuat apa. Banyak overthinking kalau yang aku lihat di sini, banyak pikiran-pikiran yang mungkin terlalu berlebihan gitu ya. Kecemasan atau kekhawatiran kamu yang berlebihan yang membuat kamu jadi ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kamu akhirnya kamu akhirnya memfokuskan diri kamu untuk udah deh, gue ada nggak ada apapun itu yang gue perluin, gue harus tetap maju ke depan gitu loh. Tidak ada gimana sih? Ada dan tidak adanya orang yang gue pengen gitu ya, maksudnya mungkin tadinya sempat bubar gitu ya hubungannya, terus kamu sempat stuck gitu ya, kamu sempat nggak tahu harus gimana dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kalau yang aku lihat ini, kamu sekarang itu sedang memacu diri kamu untuk bangkit dari keterpurukan kamu, untuk fokus untuk maju ke depan gitu loh. Fokus kepada masa depan kamu, fokus kepada diri kamu, mungkin fokus kepada pekerjaan kamu, kepada keuangan kamu di sini. Dan mungkin dengan hal-hal yang terjadi ini, kamu lebih sharp gitu ya, lebih sharp dalam artian kata lebih hati-hati ya, lebih hati-hati. Mungkin di sebelumnya pernah ditipu orang, pernah dikhianatin orang, pernah janjiin apa gitu ya. Kamu nggak gampang mungkin percaya dengan orang lain. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ya kamu mendapatkan banyak pencerahan dari apapun itu yang terjadi sebelumnya. Dan di sini aku lihat mungkin buat beberapa dari kamu mempunyai pilihan. Ya, punya options. Tapi buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini, ini bisa jadi untuk beberapa dari kamu baru masuk ke dalam satu hubungan atau satu komitmen atau satu kontrak gitu loh. Dan ini membuat kamu ya punya cita-cita dan harapan dan lain sebagainya. Tapi buat beberapa dari kamu, aku melihat di sini. Ini mungkin spesifik sekali, hubungan kalian mungkin ada kendala dan itu datang dari keluarga. Ya, datang dari keluarga. Nah, ini kalian lagi seperti menimbang satu keputusan. Tetapi kalau yang aku lihat buat beberapa dari kalian yang sedang bekerja atau ini mengenai karir atau mengenai bisnis, kalian seperti kayak punya dua pilihan gitu loh. Punya dua pilihan. Tetapi kayak harus milih salah satu. Harus milih salah satu. Cuman aku lihat sih akan ada ya, kalian akan mendapat entah ini dari orang atau ini kalian terinspirasi, tapi ada satu kejadian yang akan membuka pikiran kamu.
dan membuat kamu ngeliat jalan keluar itu, membuat kamu ngeliat solusi itu. Pada saat ini bisa jadi kamu masih bingung, gitu loh. Masih bingung dengan apa sih yang harus kamu lakuin, dengan apa sih yang harus kamu pilih, dengan apa sih yang harus kamu kerjakan. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ya kalian akan membuat satu keputusan besar gitu loh. Buat beberapa dari kalian ini bukan keputusan yang kecil. Tapi aku lihat di sini, kalian akan mendapatkan pencerahan, clarity, ya. Clarity. Jalan keluar, solusi. Oke. Itu untuk Capricorn. Kita lanjut ke Aquarius. Ini adalah readingan untuk kalian, Aquarius Sun, Moon, Rising, dan semua Aquarius, semua yang aku identifikasikan sebagai Aquarius ya. Seven of Cups, King of Swords, kita punya Six of Cups, Two of Swords, kita punya Knight of Swords, dan kita punya Death card. Oke, Aquarius, aku melihat di sini. Ini bisa jadi buat beberapa dari kamu, ini masalah hubungan, gitu ya. Masalah hubungan di mana mungkin kamu dengan seseorang ini sempat tidak komunikasi atau sempat komunikasinya terputus, ya sama aja sih. Tetapi aku melihat ada seseorang yang kembali, gitu loh. Six of Cups in upright ya. Kamu tapi sudah cukup jelas dan mempelajari situasi dan kondisi kamu. Tapi ini bisa dalam form lain, bisa dalam form situasi yang pernah terjadi di dalam hidup kamu kembali berulang terjadi kembali saat ini. Tetapi dikarenakan situasinya ini ataupun orang ini kembali, ini kan kamu pernah punya pengalaman menghandle situasi ini, kondisi ini, pekerjaan ini, orang ini. Sehingga kamu nggak benar-benar buta gitu loh. Nggak benar-benar blank tentang apa yang kamu hadapi saat ini. Kamu sudah lebih mengerti. Kamu sudah jelas, kamu tahu tampak luar dan dalamnya mengenai situasi ini, mengenai orang ini, mengenai pekerjaan ini. Oke? Cuman kalau yang aku lihat di sini, sebenarnya kamu berpikir kayak gue udah nggak mau gitu loh. Gue udah nggak mau, gue udah selesai gitu ya. Gue udah nggak mau dealing dengan situasi macam beginian, dealing sama orang seperti ini, berhubungan atau berurusan dengan hal-hal begini lagi gitu. Tetapi yang aku lihat di sini, dengan kamu tidak melakukan tindakan gitu ya, bisa jadi ada hal-hal yang luput dari perhatian kamu. Nih. Ada hal-hal yang luput dari perhatian kamu. Dan mungkin ini kayak gini ya. Sesuatu atau situasi yang kamu pikir sudah selesai. Dan kamu udah go to the next gitu loh. Maksudnya udah lanjut gitu kan. Tetapi ternyata ada hal-hal yang belum sepenuhnya terselesaikan di dalam situasi kamu yang bisa jadi menyebabkan masalah. Dan ini yang aku lihat, bisa jadi ada hal mengenai bagaimana kamu menghandle situasi yang sebelumnya, yang mungkin hadir kembali saat ini, yang perlu kamu telaah ulang.
Ada hal-hal yang mungkin kamu pikir benar dan kamu pikir itu bukan adalah merupakan satu masalah atau satu hal yang salah, yang mungkin dikarenakan hal yang terjadi ini kamu perlu ngelihat apa benar dengan caramu menghandle hal itu adalah sesuatu yang benar gitu loh. Apakah caramu yang sekarang kamu sedang lakukan itu adalah cara yang terbaik? Itu juga bisa. Dan mungkin kamu berpikir itu adalah cara yang terbaik adalah seperti ini, A gitu ya. Tapi dengan bagaimana situasi ini berkembang, mungkin ada hal-hal yang bikin kamu bener nggak sih, bener nggak sih gitu loh. Tapi yang aku lihat di sini, kamu kayak ya kamu berpikir berusaha menggunakan logika kamu, gitu loh. Berusaha, oh ini yang bener kok. Tapi kadang-kadang apa ya, dalam kita menjalani kehidupan ini kan nggak cuman hitam putih. Kadang-kadang ada saatnya kita berkompromi, ada saatnya kita bisa berdiplomasi, ada saatnya kita bisa apa ya, ya nggak selalu ke kiri atau ke kanan gitu loh. Nah ini yang perlu mungkin kamu pikirkan lagi, buat beberapa dari kamu Aquarius tentunya, ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu yang disamperin sama orang masa lalu, aku ngeliat kayak kamu nggak mau dealing lagi sama mereka sih. Ya udah selesai kan kita gitu. Kayaknya gitu. Kan kita udah selesai. Tapi mungkin mereka masih berusaha mencoba. Ya, ada orang yang berusaha menawarkan sesuatu sama kamu. Oke, kita masuk ke dalam pembacaan untuk Pisces. Oke, ya. Kita masuk ke pembacaan untuk Pisces ya. Pisces, Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces. Pisces. Nine of Pentacles, Queen of Wands. Okay. Ten of Pentacles, Six of Swords. Nine of Swords dan Four of Swords. Pisces lagi pengen tenang. Pisces lagi butuh istirahat. Lagi butuh ketenangan, lagi butuh istirahat. Lagi butuh break gitu ya. Break dari segala kepenatan kamu. Mungkin dari pekerjaan kamu. Mungkin dari lingkungan kamu. Mungkin dari Pisces, you are sometimes need that time alone ya. Kamu yang Pisces biasanya tahu kadang-kadang itu mempunyai satu, bukan mempunyai satu, tapi adalah satu kebutuhan kamu untuk kadang-kadang membuat atau bikin waktu untuk diri kamu, di mana kamu nggak digrecokin sama siapapun itu dan apapun itu, ya. Oke, yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu mungkin saat ini rasamu lagi kurang nyaman, ya. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi sedih, lagi ada hal-hal semacam itu. Mungkin juga emosi-emosi kamu, ya, emosi-emosi kamu yang sedang naik turun, dan kamu mungkin melihat dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, terlebih lagi menuju kepada penghujung tahun. Entah kenapa aku kepikiran seperti itu, tapi mungkin buat beberapa dari kamu masih ngerasa kehidupan kamu masih kurang stabil, pendapatan kamu masih belum cukup, mungkin buat beberapa dari kamu masih nyari kerja, ya apa yang kamu ideal kamu terhadap satu kondisi yang stabil itu kan beda-beda setiap orang gitu ya. Masing-masing beda. Ada yang kalau misalnya gue udah punya kerjaan tetap itu adalah membuat kamu nyaman. Tapi mungkin buat beberapa orang tingkat kenyamanan, spesifikasi kenyamanan itu berbeda. Tetapi yang aku lihat di sini, situasi yang terjadi dalam hidup kamu masih belum bisa membuat kamu merasa nyaman, merasa secure, merasa stabil, dan ini yang membuat kamu
merasakan bahwa ada yang kurang di dalam hidupku, ada yang membuat kamu cemas, ada yang membuat kamu khawatir. Dan aku melihat di sini, ya kamu lagi butuh itu, gitu ya. Kamu lagi butuh untuk berpikir kontemplasi gitu loh. Di saat-saat ini tuh, karena aku melihat juga buat beberapa dari kalian, kalian mungkin dealing dengan orang yang eh ataupun ini adalah kamu gitu ya. Secara langsung tidak langsung kadang-kadang saat kita melihat kehidupan orang lain, diri orang lain, ya apapun itu. Secara langsung tidak langsung kadang-kadang kita meng-compare itu sama kita sendiri. Sama apa yang kita punya, sama apa yang kita laluin, sama apa yang kita ya sama apa yang ada dalam diri kita. Dan tanpa kita sadari, hal itu membawa satu dampak atau satu pressure yang cukup berat buat diri kita sendiri. Gitu ya. Tanpa kita sadari, kadang-kadang terjadi begitu saja. Gitu loh. Dan ini yang membuat mungkin kamu merasa ya ada hal-hal itu yang membuat kamu ngerasa kurang sejahtera, kurang nyaman, kurang baik-baik saja, nggak bisa berpikir dengan tenang, dan kamu mungkin punya beberapa masalah di luar hal itu yang ikut membuat kamu makin lagi mendelep gitu. Buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini, ini ada, iya karena aku lihat di sini ada seperti pihak lain. Seperti pihak lain yang merasakan kayak ada satu tidak puas atau satu apa ya kayak terintimidasi gitu loh. Nih, terintimidasi. Cuman aku lihat di sini ya, ya kamu lagi benar-benar butuh mungkin untuk memberikan waktu dan ruang kepada dirimu, berkomunikasi sama dirimu sendiri, dan jangan lupa memberikan kredit, maksudnya memberikan kredit itu penghargaan terhadap dirimu sendiri. Kamu sudah berjalan sepanjang ini, berdiri sekuat ini hingga pada saat ini. Dan ya, kamu patut untuk menghargai dirimu bahwa aku udah kuat loh. Aku udah berjalan sampai di sini, aku sudah berusaha sampai di sini. Ya, kamu harus bisa kasih tepukan itu di bahu kamu gitu ya. Bukan karena ngelihat bahwa kamu mungkin masih ada di poin ini dan kamu ngelihat mungkin temanmu, mungkin saudaramu atau mungkin siapamu gitu ya, yang sudah berjalan mungkin 10 langkah ke depan, terus kamu, aduh kok gue baru sampai sini, aduh kok gue baru sampai. Setiap orang punya prosesnya masing-masing. Setiap orang punya battle-nya masing-masing, struggle-nya masing-masing. Kita nggak pernah tahu satu sama lain. Ya. Dan orang itu juga tidak tahu apa struggle kamu gitu loh. Masing-masing orang punya yang diceritakan maupun yang tidak. Yang terpenting adalah saat kamu butuh istirahat, berikan waktu itu untuk diri kamu, untuk istirahat. Untuk apa? Supaya kamu fresh lagi, supaya perasaan kamu fresh lagi, tenang lagi. Karena apa? Dengan perasaan yang fresh, perasaan yang tenang, kamu lebih bisa kreatif, kamu lebih bisa mendapatkan banyak inspirasi, kamu lebih semangat, kamu bisa melihat segala sesuatunya juga lebih baik gitu loh. Dan mungkin pada saat ini kamu punya struggle kamu sendiri yang berat gitu ya. Tetapi don't stop. Oke, jangan berhenti. Tetap maju ke depan, fokus ke depan, lakukan yang terbaik hari demi hari. Karena apa? Orang yang berhenti itu kalahnya dengan orang yang seperti itu. Dengan orang yang apa? Hari demi harinya berat, tapi dia tidak berhenti. Dia beristirahat, tapi nggak quit. Tetap maju, tetap berkomitmen,
terhadap apa yang dia lakuin, terhadap dirinya, dan terhadap tujuannya. Kadang-kadang di tengah jalan ngeliat ada masalah, ngeliat ada challenge, ngeliat ada ya ada macam-macam. Kita kadang-kadang nyerah begitu saja. Nggak ngeliat udah berapa jauh sih kita ngelewatinnya, udah berapa jauh sih kita ngelangkahnya. Gitu loh. Jadi terus maju ke depan, tetap fokus dengan tujuanmu. Nggak ngerti kenapa aku harus mengulang ini. Tetap fokus akan tujuanmu. Jangan biarkan tujuanmu terdistract atau terganggu oleh orang lain, oleh apapun itu. Oleh orang lain, oleh apapun itu. Ya. Orang lain ini nggak harus selalu di dalam hubungan. Orang tua, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Termasuk urusan-urusan perintil-perintil kamu yang mengaburkan kamu dari tujuan kamu yang sebenarnya. Dan pada saat ini fokus akan diri kamu, akan tujuan kamu. Kembali lagi itu. Oke? Pisces, ini adalah readingan untuk kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton videonya. Namaste.